Baik, selamat datang kembali dalam perkuliahan Statistika Industri. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengujian hipotesis untuk varians ya. Oke, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam statistika itu ada banyak sekali parameter ya. Ada rataan, ada proporsi, ya, ada simpangan baku, kemudian ada varians, ya. Kalau berbicara regresi nanti ada koefisien regresi, korelasi dan sebagainya. Oke, jadi salah satu parameter yang penting di dalam apa namanya proses eksperimen gitu ya, di mana kita bisa melakukan improvement atau perbaikan itu adalah eh, varians gitu ya. Oke, jadi dalam eh, quality engineering ya dalam statistical process control umumnya kalau kita melakukan proses improvement gitu ya kita bisa melihat bagaimana eh, pusat dari data ya biasanya berkaitan dengan rataan ya. Nah, kemudian bagaimana data itu cenderung menyebar gitu ya atau berkaitan dengan variansi data. Nah, biasanya kalau berkaitan dengan variansi data ini adalah eh, mengindikasikan adanya kestabilan dari suatu proses gitu ya. Jadi kalau eh, variansnya besar, nah biasanya ada indikasi bahwa proses itu tidak stabil gitu ya. Sehingga produk yang dihasilkan itu nanti cenderung heterogen gitu. Tentunya kalau dalam eh, apa industri ya kita menginginkan bahwa suatu proses ya dalam eh, apa berkaitan dengan produk itu adalah menghasilkan keseragaman gitu ya atau kemungkinan gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas. Nah, tapi untuk membahas uji varians ini, nah kita perlu mengetahui dulu eh, kalau dalam konsep pengujian hipotesis rataan bahwa kita menggunakan rataan sampel gitu ya. Nah, sama. Jadi untuk pengujian varians di sini adalah kita mengujinya itu terhadap varians populasi ya atau sigma kuadrat. Nah, tapi data yang kita gunakan itu adalah data sampel sehingga kita hanya punya varian sampel gitu ya atau S kuadrat ini ya. Jadi S kuadrat ini nanti digunakan untuk inferensi terhadap varians eh, populasi gitu ya atau sigma kuadrat ya. Oke, nah ada distribusi probabilitas selain selain distribusi normal gitu ya, selain distribusi T di dalam varians ini, jadi ada yang namanya distribusi eh, chi-square gitu ya atau chi kuadrat ya. Nah, di mana di sini chi-square ini eh, digunakan kalau kita memiliki variabel acak rasio antara varian sampel, gitu ya. Jadi rasio antara varian sampel S kuadrat terhadap varian populasi sigma kuadrat dikali dengan degree of freedom-nya ya. Nah, ini nanti akan mengikuti distribusi chi-square. Nah, sehingga kalau kita melakukan pengujian varians, maka kita akan gunakan distribusi samplingnya adalah salah satunya menggunakan eh, distribusi chi-square ini, gitu ya. Oke, seperti apa distribusi chi-square? Nah, di sini kita bisa melihat eh, distribusi chi-square gitu ya. Jadi kurvanya tidak simetris, gitu ya. Jadi eh, dia ekornya lebih panjang ke kanan gitu ya. Nah, ini miring ke kanan kan. Tidak seperti distribusi normal dan distribusi T, namanya juga chi-square gitu ya. Nah, berarti nilainya adalah positif ya. Jadi tidak pernah nilainya itu negatif karena namanya juga chi-square gitu ya. Atau chi kuadrat ya.
Nah, tadi tidak simetrik ya. Jadi kalau normal itu kan distribusi normal, distribusi T simetrik membagi sama besar sebelah kiri, sebelah kanan dari pusatnya gitu ya, atau nilai tengahnya. Nah, kemudian eh, hampir sama seperti distribusi T. Jadi untuk menentukan nilai chi-square ini nanti kita memiliki tabel chi-square. Jadi ada tabelnya tersendiri gitu ya. Ada nilai probabilitasnya atau alfanya dan juga nilai derajat bebasnya atau degree of freedom-nya ya. Sama seperti T ya. Jadi kalau menentukan nilai T itu ada eh, probabilitasnya, ada nilai eh, apa namanya derajat bebasnya itu ya. Nah, nanti menggunakan Excel juga bisa itu ya. Oke, nah misalnya kalau chi-square satu sisi sebelah kanan ya sama berarti nanti daerahnya ini ada di sebelah kanan gitu ya dari ekornya. Ini probabilitasnya alfa, berarti ini adalah nilai chi-square untuk probabilitasnya alfa dari sisi kanan dengan degree of freedom-nya adalah V gitu ya. Nah, kalau dua sisi eh, perlu dicatat meskipun tidak simetris tapi probabilitasnya kita bagi kalau alfa ya berarti sama gitu ya, alfa per 2 sebelah kiri, sebelah kanan nanti alfa per 2 gitu ya. Oke, ini berarti nilai chi-square untuk probabilitasnya alfa per 2 sebelah kanan dengan degree of freedom-nya adalah V. Nah, sebelah kiri ini adalah chi-square. Kalau tadi sebelah kanan alfa per 2 berarti sebelah kiri adalah 1 min alfa per 2. Jadi ngitungnya dari kanan gitu ya. Kalau kanannya alfa per 2 berarti sisanya sebelah kiri adalah 1 min alfa per 2 ya. Oke, seperti ini nanti tabel chi-square itu ya. Misalnya kita ingin menentukan nilai chi-square untuk probabilitasnya atau alfanya 0,05, degree of freedom-nya 5 gitu ya. Berarti nanti sama seperti eh, di tabel T gitu ya. Jadi nanti di tabel chi-square V-nya berarti ini 5 gitu ya. Kita lihat alfanya 0, kita dapatkan nilainya adalah 11,07 ya. Nah, atau misalnya kalau nanti menggunakan Excel, nah salah satunya adalah kita bisa menggunakan formula chi-square dot inverse dot right tail ya gitu ya. Jadi nah ini fungsinya gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan karena sebelah kanan, nah berarti di sini adalah RT itu adalah sisi kanan, nah atau ekor sebelah kanan gitu ya. Nah kita masukkan alfanya 0,05, kemudian degree of freedom-nya 5, nah maka nilainya adalah 11,07 ya. Oke, seperti itu. Eh, Nanti kita lanjutkan ya.